Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furkan dengan NIM 1907030057. Di sini saya ingin menjawab tugas UTS dengan MK Oceanografi. Yang pertanyaan pertama itu bagaimana cara mengklasifikasi suatu substrat sedimen termasuk pasir, kerikil, dan lumpur. Nah, yang kita ketahui terlebih dahulu adalah sedimen adalah bahan utama pembentuk morfologi atau topografi dan batimetri pesisir. Sedimen berasal dari fragmentasi pemecahan batuan. Pemecahan tersebut terjadi karena pelapukan yang dapat berlangsung secara fisik, kimiawi, atau biologis. Nah, kriteria pasir pada sedimen itu ada yang pertama kerikil, pasir sangat kasar, pasir kasar, pasir sedang, pasir halus, pasir sangat halus, dan yang terakhir yaitu lumpur. Dan ada pembagian dari pasir tersebut. Pasir terdiri dari pasir sangat kasar, kasar, sedang, dan halus dan sangat halus. Sedangkan lumpur terdiri dari clay dan silt. Sedangkan kerikil terdiri dari partikel individuan, boulder, cobble, dan pebble. Dan pertanyaan kedua yaitu sebutkan tata cara menganalisis morfometri ikan. Nah, secara umum morfometri ikan yaitu mengukur bagian luar dari ikan. Di sini ada beberapa tanggapan dengan poin yang pertama itu panjang baku atau biasa diujur dari bagian kepala dan atau ujung rahang sampai pelipatan pangkal sirip ekor, dan panjang cagak, panjang total yang harus dihitung, tinggi badan, tinggi batang ekor, dan panjang batang ekor, panjang dasar sirip punggung dan sirip dubur, panjang di bagian depan sirip punggung, tinggi sirip punggung dan sirip dubur, panjang sirip dada dan sirip perut, panjang jari-jari sirip dada yang terpanjang, panjang jari-jari keras dan jari-jari lemah, panjang kepala, tinggi kepala, lebar tebal badan, panjang hidung, panjang ruang antar mata, panjang bagian kepala di belakang mata, tinggi bawah mata, tinggi pipi, dan yang terakhir yaitu tinggi pipi. Nah, pertanyaan ketiga yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan. Apakah faktor kondisi ikan bisa berubah? Jawabannya yaitu yang pertama yang mempengaruhi pola pertumbuhan adalah hubungan panjang bobot. Kemudian dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu isometrik, positif, negatif, dan alometrik. Positif dan negatif Nah, kalau kita ketahui faktor kondisi ikan bisa berubah tergantung pada di mana habitat ikan itu hidup. Yang kedua itu faktor kondisi ikan, dan yang ketiga kemontokan ikan, perkembangan gonad, kesesuaian dengan lingkungan dan tingkah laku ikan terhadap habitat hidupnya. Faktor kondisi ikan bisa berubah karena aktor kondisi seringkali digambarkan sebagai kondisi kemontokan atau kegemukan ikan, air, penyakit, dan komposisi, di mana juga menunjukkan ketersediaan pakan di habitat ikan tersebut. Nah, nilai faktor kondisi yang tinggi mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan di suatu tempat menunjukkan adanya kecocokan antara ikan dengan lingkungannya. Nah, faktor kondisi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik secara biotik maupun secara abiotik, dan dapat digunakan sebagai indeks untuk mengetahui status ekosistem perairan di mana ikan hidup. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan tahap-tahap dalam melakukan penelitian ektoparasit, bagaimana menghitung prevalensi, dominansi, dan predileksi. Tahapan dalam melakukan ektoparasit yaitu dengan mendefinisikan tujuan penelitian. Yang kedua itu desain penelitian. Yang ketiga itu sampling. Dan yang keempat itu pengumpulan data. Yang kelima analisis data.
Dan yang terakhir itu kesimpulan dan pelaporan. Cara menghitung prevalensi itu menentukan jumlah populasi. Kemudian dari populasi ditentukan apakah memiliki kondisi atau tidak. Lalu diambil sampel secara acak dari populasi, lalu temukan berapa banyak subjek dalam sampel yang memiliki kondisi tersebut. Sedangkan dominansi dapat diartikan sebagai penguasaan dari satu jenis terhadap jenis lainnya. Predilensi menyeleksi dari hasil dominansi yang telah di satu jenis terhadap jenis lainnya, yang menyeleksi kembali dari dominansi. Sekian dari saya. Wabillahi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.